Kenapa? Karena beliau pernah menerima ujian berat, yaitu di zaman 3 khalifah sekaligus, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wathiq. Ketiga khalifah ini semuanya berpemikiran Mu'tazilah, ya. Ahli bid'ah semua ketiga khalifah ini, mubtadi' semuanya. Terutama yang pertama, yaitu Al-Ma'mun. Sampai Imam Ahmad dalam salah satu riwayat beliau mengkafirkan Al-Ma'mun. Karena Al-Ma'mun ini ngerti, dia sengaja, setelah dia tahu itu salah, dia sengaja maksa orang untuk kepada bid'ahnya itu. Kalau Al-Mu'tasim itu jahil, buta huruf aslan, ma yaqra ummi, ya. Tapi Al-Ma'mun itu ngerti, dan dia itu sebelum jadi khalifah dia sudah banyak melahap buku-buku filsafat yang diterjemahkan dari bahasa Yunani. Sudah rusak pemikirannya, karena filsafat itu rusak. Kemudian dia dekat sama ahli bid'ah namanya Ahmad bin Abi Du'ad, yang ngompori terus untuk menyiksa para ulama atau memaksa para ulama supaya mengatakan Al-Quran itu makhluk. Padahal bil ijma', berdasarkan ijma' kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk berarti dia kafir, ya. Karena Allah mengatakan wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada orang musyrik minta perlindungan kepada Muhammad, lindungi dia supaya apa? Supaya dia bisa mendengar kalamullah. Ini Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan bagian dari Al-Quran kan? Berarti kalau dia itu makhluk, Allah itu makhluk, Ar-Rahman itu makhluk, Ar-Rahim itu makhluk. Kufur. Jelas. Tapi Al-Mu'tasim, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wathiq ini semuanya memaksa para ulama. Tidak cuma Imam Ahmad, semua ulama dipaksa ketika itu. Dan kebanyakan dari antara mereka tidak sabar menghadapi ujian ini, sehingga mengambil rukhsah, yaitu bertaqiyah. Zahirnya mengatakan makhluk, tapi batinnya tidak. Ini rukhsah, dibolehkan. Imam Ahmad lah. Ada satu lagi yang tidak mau, ini sudah kemudian sudah keburu mati karena tidak kuat disiksa. Tinggal Imam Ahmad doang. Di zamannya Al-Mu'tasim itu beliau dicambuk, ya. Tiap Al-Gojo itu hanya boleh nyambuk 2 kali. Jadi semua tenaganya dikerahkan dalam 2 cambukan itu. Antum bayangkan. Itu pun mesti bilang shoot, ya. Keraskan kata khalifahnya itu. Cambuk tiar 2 kali, mundur orang lagi baru. Tiar gitu lagi. Ya. Salah satunya namanya Abu Dzar, yang satu lagi namanya Abul Aruq. Ini yang tukang cambuknya ini. Nanti antum akan tahu bagaimana nasib matinya nanti. Pun demikian beliau tetap sabar. Bahkan di akhir hayatnya, dalam kitab ini akan ada mas yang mengatakan semua dimaafkan. Semua yang nyambuk saya, termasuk khalifahnya, saya maafkan kecuali yang mubtadi', kecuali yang ahli bid'ah, itu enggak saya maafkan. Artinya dengkotnya itu Ahmad bin Abi Du'ad, ya. Dan Ahmad bin Abi Du'ad akhirnya diazab sama Allah, lumpuh total sebelum mati selama 4 tahun, ya. Karena dia pernah mengatakan tentang salah seorang yang jadi korbannya khalifah, namanya Ahmad bin Nasr al-Khuzai, dibunuh sama Al-Wathiq, ya, karena dianggap kafir. Setelah itu Al-Wathiq merasa, atau yang datang setelah itu merasa ini orang tidak pantas dibunuh sebetulnya. Tapi dia mengatakan tidak, dia dibunuh karena kafir. Kalau bukan karena kafir saya akan kena lumpuh nanti. Ternyata betul dia kena lumpuh. Demikian juga Abu Dzar sama Abul Aruq yang kerjanya nyambuk Imam Ahmad ini. Abu Dzar itu, ya, sebelum matinya dia dikasih penyakit yang juga melumpuhkan semua anggota badannya dia. Sedangkan Abul Aruq 45 hari mengaum-ngaum seperti anjing sebelum dia mati. Tadi Imam Ahmad, Masya Allah, semua sudah mati itu sekarang. Al-Mu'tasim mati, Al-Wathiq mati, Al-Ma'mun mati, Abu Dzar mati, Abul Aruq mati, Ahmad bin Abi Du'ad mati, Imam Ahmad juga sudah mati. Tapi bagaimana kesan orang setelah itu? Siapa yang menulis biografi seorang dengan sedemikian indah sampai di satu kitab tebelnya kayak gini? Mana Ahmad bin Abi Du'ad? Ada biografinya. Sama-sama sudah mati. Karena apa? Kesabarannya beda, akhlaknya beda. Ahmad dimaafkan semua. Ada nasnya di sini. Bagaimana ucapan beliau? Ada satu bab khusus tentang bagaimana kesabaran dan betapa pemaafnya Imam Ahmad bin Hanbal ini. Ini adalah Ibnu Jauzi.
أخبرنا محمد بن إبراهيم الصرام قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق أن المتوكل أخذ العلوي الذي سعى بأبي عبد الله إلى السلطان. Ini yang kedua ini. Haddatsana Ibnu Hani. Ibnu Hani ini murid Imam Ahmad. Qala kuntu 'inda Ahmad bin Hanbal. Saya pernah bersama Ahmad bin Hanbal, kata Ibnu Hani. Faqala lahu rajulun, ya Abu Abdullah, qad iqtabtuka faj'alni fi hil. Orang datang, ya Abu Abdullah, saya pernah menghibah kamu, halalkan ya. Qala anta fi hilin illam ta'ud. Ya halal, asal jangan diulangi. Faqultu lahu taj'aluhu fi hilin wa qad iqtabak. Kamu menghalalkan dia padahal dia sudah menghibah kamu. Iya, tapi kan ada syaratnya. Kamu jangan mengulangi. Nah, nanti ada yang tentang bagaimana dia memaafkan para khalifah itu. Rupanya tidak disebut di sini. Ala kulli hal, dalam riwayat yang lain beliau menghalalkan sikapnya Al-Mu'tasim itu, dan semua yang nyambuk beliau dimaafkan semua kecuali yang mubtadi'. Sehingga dengan demikian jadilah beliau imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, murid kesayangannya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, ma kharajtu min Baghdad ma taraktu fi Baghdad a'lam wala atqa wala awra' min Ahmad bin Hanbal. Saya tidak meninggalkan di kota Baghdad seorang pun yang lebih alim atau lebih bertakwa atau lebih warak daripada Ahmad bin Hanbal. Yang kisahnya seperti itu tadi. Itu semua karena kesabaran. Bisabri wal yaqin tunarul imamata fid din. Betul itu makalah itu. Karena sabar dan yakin Imam Ahmad, jadilah dia imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, terutama bagi saya pribadi dan bagi antum juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, kita telah bersama-sama mendengarkan nasihat-nasihat mulia yang semoga kita selalu memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang sabar dalam menghadapi segala musibah yang kita hadapi, dan kita berharap dengan kesabaran kita ini yang selalu dibantu dengan doa menjadi pembuka pintu kebaikan bagi kita semua. Dan kita memohon dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kesabaran kita ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan amal pahala kita dan menjadikan ini sebagai kunci bagi kita untuk bisa masuk dalam surganya. Dan perlu kita ketahui bahwa segala apa yang telah kita hadapi, baik dari hak-hak yang tidak diberikan atau yang diambil ini, tidak sama sekali hilang. Ketahuilah bahwasannya itu akan tetap ada dan menjadi tabungan amal ibadah kita. Hak-hak itu masih tetap ada dan masih tetap tersimpan, ya kan, di dalam rekening-rekening kita. Memang secara nyata kita tidak mendapatkan bentuknya dari hak-hak yang diberikan kepada kita, tapi yakin bahwasanya semua itu masih tersimpan dan Allah tempatkan pada rekening kita masing-masing, yang insya Allah nanti ya imma Allah gantikan dengan yang lebih baik, atau Allah jadikan ini sebagai tabungan amal baik kita nanti di akhirat, dan hak tetap hak, dan Allah akan pertemukan dan Allah berikan pertanggungjawaban bagi orang-orang yang mengambil hak kita. Dan bagi
bagi saudara sekalian yang ingin memberi bertanya atau untuk mau berdiskusi sebelum kita tutup majelis kita ini, silahkan. Barangkali ada yang mau bertanya atau ingin mengeluarkan unek-uneknya untuk menambah khazanah pengetahuan kita sebagai seorang muslim, dan apa kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih, silakan. Barangkali ada pertanyaan yang ditanyakan. Mumpung ahlinya masih ada, sehingga kita bisa mendapatkan sebanyak mungkin bekal. Terus ada nggak? Ustaz, kalau mungkin teman-teman nggak ada yang bertanya, bagaimana kalau kita selama ini kan, katakanlah saya bilang dizolimi gitu ya. Nah, tadi Ustaz bilang akan lebih baik kalau kita mendoakan supaya orang yang menzalimi kita itu mendapatkan hidayah. Nah, harapan kami atau kita, saya ini meminta untuk, katakanlah di saat yang ini Ustaz untuk memimpin doa. Ya, katakanlah meminta supaya orang yang menzalimi kita itu dizalimi. Mungkin doa Ustaz lebih. Bagaimana Ustaz? Saya bukan apa-apa ya, terus terang. Bukan saya tidak mau, bukan. Cuma untuk meluruskan barangkali pemahaman banyak di antara kita. Kita harus tahu doa itu ibadah. Dan doa itu dicintai sama Allah. Allah nggak pakai birokrasi. Langsung Hubungan sama Allah nggak pakai birokrasi, nggak pakai wasitah enggak. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ayat itu ada ayat lain yang mirip dengan ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Lihat, ketika pertanyaannya itu berkenaan dengan Allah, Allah nggak pakai mengatakan fakul kada, enggak. Dalam banyak ayat, yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu linnas. Mereka bertanya tentang bulan-bulan hilal-hilal, katakan begini, yas'alunaka 'anis syahril harami qitalun fi, qul qitalun fihi kabir. Mereka bertanya tentang berperang di bulan haram, katakan ya Muhammad, perang di bulan haram itu kabirah, besar-besar. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima itsmun kabir. Tentang judi dan khamar, katakan, semua pakai qul. Tapi ketika pertanyaannya, wa idza sa'alaka ibadi anni faqul inni qarib, kan enggak? Fa inni qarib, Allah langsung yang jawab. Kenapa kok Allah yang jawab? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku yang akan mengijabahi doanya orang yang berdoa saat dia berdoa kepada Allah. Kalau saya ini orang soleh, wali, ya masih mending lah. Saya ini orang biasa gitu. Antum mungkin lebih soleh dari saya. Antum sudah dikasih ujian, bisa sabar. Ya. Ini fursah ini. Allah tuh tidak perlu pakai bahasa Arab. Allah sudah paham bahasa apa aja, bahasa daerah, bahasa semuanya paham. Keikhlasan kita beda gitu. Anak yang berdoa, ikhlasnya beda dengan antum yang berdoa. Karena antum yang langsung berkenaan. Imam Ahmad yang imam ahlu sunnah wal jamaah saja, kalau diminta doa dia marah. Imam saya kan kayaknya nggak marah kan tadi kan? Saya nggak marah. Imam Ahmad marah loh. Dia bilang, al-anbiya'un nahnu. Memang kita ini para nabi diminta doa. Doa sana sendiri. Dia pergi didoakan Imam Ahmad. Misalnya saya doakan. Ini barang-barang saya tidak mau. Saya ngikuti Imam Ahmad. Meskipun saya nggak ngikuti dia ketika dia marah. Jadi masalah doa itu antum doa bidhahil ghaib itu lebih afdal. Kalau saya doa sekarang, nanti saya doanya karena antum minta tadi, bukan karena ikhlas gitu. Ikhlasnya beda. Untuk saya tidak enak ya wis tak doakan lain. Ya. Tapi kalau antum sendiri yang doa, antum siapa yang masa antum doa? Enggak ada kan? Berarti lebih ikhlas antum doa. Ya. Dan antum yang berkenaan langsung, yang dizalimi langsung. Kalau yang dizalimi doakan kuat diijabahi, insya Allah kan doakan dapat hidayah,
juga diijabahi. Dan antum dapat pahala yang luar biasa gitu. Masya Allah sudah, tidak pakai hitungan insya Allah pahalanya. Jadi begitu. Ini tadi ada SMS dari Tanju. Assalamualaikum, maaf ganggu lagi Ustaz. Kata Bahardin ini orang yang di anak Toyota, ya kan? Saya tahu orangnya. Teman itu udah ke DPR, ya kan? Menyampaikan ke DPR, ya kan langsung. Dan yang di sana ingin keterangan lengkap, yaitu nama, nomor paspor, dan PT waktu diberangkatkan. Ya kan? Nama, nomor paspor, dan PT yang waktu diberangkatkan. Nama, paspor, dan PT yang waktu diberangkatkan. Cuma itu aja, Ustadz. Kalau teman-teman semua bisa kirim sekarang lewat email dari Madinah juga nggak masalah. Itu aja Ustadz. Salam aja buat semua. Wassalam. Jadi mereka minta ya nomor apa ini, nama lengkap, kemudian nama, nomor paspor, dan PT yang waktu itu memberangkatkannya. Paspor yang lama apa? Nanti sekarang bisa dikirim Ustaz. Saya forward aja tadi. Langsung ke Mulyanto bisa. Nomor itu. Oh iya. Tak kirim ke Aris saja berarti. Iya. Tapi nomor itu lama apa yang mesti nanti? Mumpung Ustaz ada di sini, ada yang tanyakan teman-teman sambil menunggu. Ini satu Ustaz. Ini satu permasalahan yang sering mungkin saya sendiri hadapi. Dan mungkin di antara teman-teman juga seperti saya kemungkinan. Ini mungkin manusiawi sekali Ustaz ya. Menghadapi masalah ini seringkali itu tanpa terasa. Itu Ustaz yang udah dari awal bilang tahan-tahan. Tapi tanpa terasa itu kadang nyelenuk aja. Mudah-mudahan ini seperti ini, mudah-mudahan seperti itu. Doa yang jelek. Nah itu untuk menyikapi seperti itu gimana Ustaz? Itu kan sama halnya dengan gimana ya, sifat sholat, waktu sholat untuk apa itu khusyuk juga susah banget kan seperti itu. Itu gimana Ustaz? Kalau sudah nyeletuk, kita istighfar, kita taubat kepada Allah. Kemudian kita ingat kembali orang yang lebih berat ujian dari kita. Ternyata dia bisa sabar. Kenapa kita nggak bisa? Kita ini mungkin kurang ada qudwah gitu. Kalau kita melihat orang yang lebih berat ujian itu dan dia bisa sabar, kita akan terdorong. Tapi kalau kita nggak punya figur panutan, ya itu nanti akhirnya kita, wah ini saya sudah cukup sabar selama ini. Coba bandingkan dengan sabar Nabi Ayub, bandingkan dengan sabarnya Rasulullah yang sudah pasti masuk surga. Rasulullah kita ini belum tentu masuk surga loh. Belum tentu. Dan fursah kita untuk masuk surga itu mungkin ya sekarang ini. Ya. Siapa yang bisa menjamin dia akan bisa jadi orang kaya, bisa banyak bersedekah, sebanyak ini? Belum tentu dia jadi orang kaya. Ya mungkin dia melarat terus umur hidup. Dan dia punya kesempatan untuk mendapatkan ridha Allah dengan sabar itu ya sekarang ini umpamanya. Kita nggak tahu gitu loh. Jadi jangan disia-siakan. Itu penilaian sudut pandang kita aja kita rubah. Jangan memandang musibah dari sisi jeleknya, pandang sisi baiknya. Ini di balik ini ada kebaikan yang luar biasa. Dan kita mungkin tidak punya kesempatan lain. Kita mungkin nggak ditakdirkan jadi orang alim sehingga dia bisa masuk jannah lewat ilmunya. Enggak, kita akan jadi orang kaya sehingga masuk jannah dengan sedekahnya umpamanya, atau sebagai mujahid dengan jihadnya, atau sebagai orang yang rajin sholat sunnah kencang qiyamul lailnya, enggak juga, puasa juga jarang-jarang. Ya kita cuma punya fursah sekarang, sabar, jangan disia-siakan. Imam Malik ketika disindir sama satu orang, ya Imam, ini ra'aitu kamu muhtasiran 'alal ilm. Imam, kok kamu ini kelihatannya mencukupkan diri dengan ilmu saja. Lasta min ahli jihad, lasta min ahli shalah, lasta min ahli sadaqah, lasta min ahli kada, wala kada, wala kada. Kamu ini bukan orang yang gemar berjihad, bukan orang yang sering sedekah, bukan orang yang rajin
sholatnya juga kenceng banget juga enggak. Kok kerjaannya ngasih taklim, enggak ada lain, bacakan hadis. Mana jihadnya, mana ininya? Katanya, ya fulan, fulan, innallaha fataha li ba'dhin nasi ba'da shalah fata'abbadu biha. Allah itu kadang membukakan sebagian hambanya pintu sholat. Ada kan orang yang kalau sholat Masya Allah dia, tapi tidak begitu kuat untuk puasa sunnah, atau ngajinya biasa-biasa, hafalannya biasa-biasa. Fatah li ba'dhin nas ba'da shadaqah. Ada lagi sedekahnya Masya Allah, sholatnya biasa-biasa. Ya 5 masjid, 5 waktu di masjid, tapi terawih mungkin baru 10 udah pulang, ya, nggak nyampe rampung. Nanti kalau apa lagi ya biasa-biasa aja. Wafat hali ba'dhin nas babal jihad. Ada lagi yang dikasih fisik kuat, berani, ya. Jihadnya Masya Allah. Tapi nek suruh ngapal arba'in orang apal-apal. Ya. Suruh ngapal Quran juga melempem. Ya ini dia bukan di situ bidangnya. Dia di bidang jihad. Fata'abbadu bi wa fataha li babil ilm. Kebetulan saya dibukakan oleh Allah pintu ilmu. Faraditu bima fatahallahu. Saya pun ridho dengan pintu yang dibukakan. Kalau kita dibukakan pintu balak, pintu diberi ujian, yaitu fursah kita barangkali. Alhamdulillah Allah masih ngasih kita fursah, masih ngasih kita kesempatan untuk mendapatkan ridho Allah. Tinggal kita sikapi saja bagaimana. Kalau sudah terlanjur ngomong tidak enak, kita istighfar, kita minta ampun, diampuni sama Allah. Itu kan hak murni antara kita dengan yang bersangkutan gitu loh.